Aceh itu daerah konflik yang selalu memberikan dampak yang sangat serius. Kenapa rakyat Aceh itu dibiarkan menderita? Banjir bandang ini adalah satu dampak kejahatan ekologis negara, seakan dia tidak mampu melindungi rakyatnya. Ini Aceh, ini menyimpan banyak soal. Sekarang itu sebetulnya progresnya baru 15%. Ada juga yang sudah 20 atau 30%. Tapi kan ini kan sebetulnya tidak normal dalam menangani kasus bencana. Nah, mereka juga mempertanyakan, kok tidak ditetapkan sebagai status bencana nasional? Kalau Prof melihatnya bagaimana? Ya, makasih Pak Ture. Saya sejak awal dan bahkan saya menulis, tidak cukup alasan ya untuk terutama menutup bantuan dari luar ya, artinya ditetapkannya bencana nasional supaya ada dukungan ya, bantuan dari luar negeri. Kenapa demikian? Karena kita lihat sebagian mengatakan memang bencana tsunami itu bencana besar ya dibandingkan bencana banjir bandang, tetapi efek dari bencana banjir bandang ya baik di Aceh maupun Sumatera Utara, Sumatera Barat itu luar biasa, yang melumpuhkan beberapa desa, bahkan ada desa yang hilang. Nah, bahkan implikasi yang kita lihat ya lebih jauh, hilangnya sumber mata pencarian ya, sawah-sawah rusak, kebun rusak, perumahan ya, rumah hancur ya, lalu akses juga terputus ya, jadi arus barang, arus juga perdagangan itu juga terhambat. Artinya memang bencana banjir bandang itu sungguh berat. Nah, kan Pak Turyadi sudah lihat di lapangan, saya juga mendapatkan informasi dari Aceh, memang progresnya sangat lamban. Nah, kenapa? Pemerintah sendiri kan memang sangat terbatas ya, sejak awal itu sangat terbatas dan sangat lamban, apalagi pemerintah daerah kan begitu. Iya. Nah, jadi pokoknya mau pemerintah pusat, pemerintah daerah, saya kira sangat terbatas kemampuannya gitu, sehingga muncul berbagai pendapat ya, pandangan. Tetapi saya melihat dari sisi politik, saya nggak tahu apakah yang pertama, apakah Presiden Prabowo mendapatkan masukan yang keliru ya, sehingga dalam keputusan lebih cenderung tidak membuka ya bantuan dari luar. Sangat confident, saya yakin. Tapi faktanya kita lihat sangat lamban. Itu kan fakta ya, kita lihat itu. Bahkan masih banyak limbah-limbah yang belum bisa dibersihkan, kayu, lumpur, itu kan berat sekali ya. Dan kemudian di situ juga kemah-kemah, tenda yang sangat darurat ya, sekarang udah berapa bulan ya. Dan itu untuk jangka beberapa waktu ke depan itu akan menimbulkan berbagai dampak, terutama dampak kesehatan. Nah, yang ingin saya katakan adalah khususnya Aceh, ini kan dia bisa mempunyai implikasi. Kan Aceh ini memang dia agak khusus. Kenapa? Aceh itu daerah konflik yang selalu memberikan dampak yang sangat serius, terutama hubungan pusat dan Aceh ya. Kita sudah damai, lalu kan banyak juga persoalannya, termasuk juga penyelesaian implementasi undang-undang pemerintah Aceh itu baru 30%, dan ekonominya belum begitu normal ya, belum mandiri, masih tergantung sekali kepada pusat ya, dan sebagainya. Nah, oleh karenanya dengan banjir bandang ini ya, orang akan mempertanyakan kenapa pemerintah sepertinya ya, quote unquote seperti sengaja membiarkan
bahwa Aceh ini apa namanya ya, kalau ekstrimnya kenapa rakyat Aceh itu dibiarkan menderita? Ya. Kenapa rakyat Aceh itu dibiarkan untuk menyelesaikan sendiri? Walaupun pemerintah dari berbagai penjelasan sudah all out, ya kan, dengan sangat serius dan tapi faktanya kita lihat itu memang lambat sekali, progresnya itu memang masih belum merata ya. Yeah. Kita lihat itu. Kalau kita lihat dari sisi politis, ya, ini kan merupakan batu ujian hubungan Aceh dan pusat ya, di mana tentu setelah pasca damai juga pasca tsunami kita lihat ya, ini kan hubungannya itu kan mesti dari waktu ke waktu kan berjalan atau menghasilkan yang lebih progres ya, yang lebih progresif gitu ya. Nah, lagi-lagi ini ujian ya, ujian apakah pemerintah punya komitmen enggak? Ya, nah kenapa pertanyaan punya komitmen atau tidak? Karena banjir bandang itu bukan banjir bencana biasa. Banjir bandang ini saya kira hampir semua para ahli ya juga tokoh-tokoh masyarakat mengatakan banjir bandang ini adalah satu dampak kejahatan ekologis yang dilakukan oleh korporasi. Nah, sehingga kenapa rakyat yang harus menanggung kosnya, padahal mereka tidak mendapat keuntungan apa-apa. Dari sini terlihat bahwa negara ya atau pemerintah itu tidak adil ya, tidak memberikan rasa keadilan. Pemerintah kelihatannya seperti kalah dengan para korporasi ya yang sudah menghancurkan ekologis ya, menghancurkan lingkungan gitu. Kemudian akibat itu yang kita prihatin tentu saja kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini bukan lama makin baik ya, semakin buruk ya. Artinya memang pemerintah itu tidak punya kemauan baik, political will ya, bagaimana melayani kepentingan rakyat, melayani rakyat di dalam kesusahan. Pemerintah belum menunjukkan kesungguhan. Juga seperti kita ketahui ada 28 ya, 28 hak izin usaha hutan itu yang dicabut ya, izin korporasi yang dicabut. Tetapi sekarang yang anehnya itu dibolehkan lagi ya untuk beroperasi. Nah, jadi yang terlihat yang sangat nyata, yang pertama tadi pemerintah tidak punya komitmen politik, berpihak kepada kepentingan rakyat. Pemerintah sangat lemah di dalam law enforcement, penegakan hukum ya, sebagai penyebab kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Dan yang terakhir, kenapa lagi-lagi rakyat yang harus menanggung kos semua? Ini adalah suatu ketidakadilan yang sangat telanjang gitu. Dan juga sekaligus menunjukkan bahwa negara itu seakan-akan tidak berdaulat. Negara seakan-akan lumpuh. Negara seakan dia tidak mampu melindungi rakyatnya. Ya, ini sangat kasat mata gitu. Nah, di tengah-tengah perjalanan konflik panjang seperti ini, kadang-kadang kita agak pesimis apakah integrasi nasional ini bisa dipertahankan nggak, bisa diperbaiki nggak. Tapi kalau kita lihat dari rentetan peristiwa-peristiwa dari satu peristiwa ke lain, tidak menunjukkan bahwa memang ada satu perubahan, satu perbaikan yang dirasakan. Oh ya, pemerintah itu hadir. Oh ya, pemerintah itu masih punya komitmen ya yang seperti yang semestinya. Oh ya, pemerintah itu memang dia sangat berpihak kepada kepentingan rakyat. Nah, ini saya kira Pak Turyadi ya, di balik lambannya penanganan bencana. Ini kita belum bicara pasca bencana. Ya. Pemerintahan Prabowo ini seakan takut gitu kan. Apakah ada yang disembunyikan? Terus kemudian kan kalau misalkan seperti Prof tadi jelaskan, ini kan tadi menimbulkan distrust terhadap pemerintahan Prabowo itu sendiri. Dan apakah ini bisa menjadi bumerang distrust ini? Jadi bisa
menjatuhkan pemerintahan Prabowo itu sendiri? Ya, saya kira sekarang ini rakyat menerima informasi itu kan dari berbagai sumber. Belum lagi melihat fakta-fakta di lapangan ya. Jadi peristiwa ini, peristiwa banjir bandang itu pada akhirnya rakyat bisa mengambil kesimpulan bahwa pemerintah lambat, sekali lagi ya, bahwa pemerintah itu lambat, bahwa pemerintah itu tidak tegas, bahwa pemerintah itu tidak jelas komitmennya, walaupun berulang dikatakan, tetapi fakta di lapangan masih jauh dari harapan gitu ya. Nah, kenapa tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Dan itu juga kita sudah mendengar ya, saya kira baik para ahli maupun masyarakat, dugaannya adalah kenapa tidak dibuka atau diberlakukan status bencana nasional, karena itu akan terlihat, akan terbongkar kejahatan korporasi yang sangat teranjang gitu. Dan ini terkait dengan kredibilitas pemerintah. Padahal kalau pemerintah dia komit, dia tetapkan status bencana nasional, tentu saja ketidakmampuan pemerintah itu bisa di-cover, di backup bantuan dari luar negeri. Kalau tsunami aja bisa, kita lihat kan sangat sistematik, cepat ya. Itu bisa. Kok bisa? Kok boleh gitu? Apakah ada perbedaan antara pemerintah waktu di bawah SBY dengan Pak Prabowo gitu? Ini kan isunya kan sama, bagaimana menyelamatkan anak bangsa, rakyat gitu ya. Iya. Kenapa ada perbedaan gitu? Nah, dari situ ya, kalau ditanyakan apakah ini bisa berdampak kepada trust ya, saya kira sebelum pertanyaan itu dimunculkan, saya kira itu sudah terjadi ya, banyak sekali kritik apa ya. Lalu dibandingkan kenapa dulu waktu banjir di mana itu saya lupa ya, kok itu segera bisa ditetapkan sebagai bencana nasional. Ya, kemudian kenapa di 3 provinsi ini tidak ditetapkan bencana nasional? 3 provinsi loh. Iya, 3. Jadi bayangkan itu. Kita belum lagi bicara pasca bencana ya. Itu lebih pelik lagi. Nah, kalau pada awal ini saja pemerintah kewalahan, apalagi pasca bencana, di mana yang mesti dilakukan adalah proses rekonstruksi, yang menata ulang baik manusianya maupun lingkungannya gitu. Misalkan kalau kita lihat di Tamiang itu kan luar biasa hancurnya. Nah, ke depan itu gimana? Apakah hanya sekedar ya mendirikan tenda-tenda darurat atau yang sedikit lebih baik? Apakah hanya sampai di situ? Bagaimana dengan perkebunan rakyat hancur? Bagaimana lahan-lahan pertanian yang hancur? Bagaimana kota ya yang juga hancur, bangunannya hancur dan seterusnya? Apakah pemerintah mampu? Nah, itu pertanyaannya. Kalau pemerintah ternyata ujungnya tidak mampu, ya kan? Jadi orang kemudian, loh kenapa dulu tidak melakukan status bencana nasional? Ya, kenapa kemudian setelah perjalanan waktu ya ternyata juga tidak memberikan satu hasil yang maksimal. Nah, jadi kalau ditanya apakah ini akan menurunkan trust, kalau itu udah pasti ya, apalagi kalau penanganan itu bukan dia semakin membaik, tetapi dia semakin menurun. Nah, itu yang selalu kita perkirakan. Kalau hanya sekedar distrust biasa sih, ini Aceh ini menyimpan banyak soal. Ya, itu masalahnya gitu. Ditambah lagi lambannya ya penanganan dari pemerintah, sudah pasti Pak Atur. Jadi pertanyaan itu apakah bisa menimbulkan? Oh, udah pasti. Ya, apa faktanya? Lihat aja, hampir semua komentar-komentar di medsos sosial dari semua strata, dari semua kalangan ya sangat menyayangkan, bahkan ada yang mengkritik pemerintah sangat tajam gitu, sama keras.